Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasa setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin. Mood hari ini harusnya teman-teman pada baik semua ya, karena Bitcoin sekarang mulai bergerak walaupun altcoin mulai sideways ya, karena kemarin udah kebagian jatahnya altcoin untuk pump. Hari ini Bitcoin mulai bergerak dan saya mempunyai beberapa data yang bisa membuktikan ke teman-teman bahwa Bitcoin ini masih belum apa-apa. Yang teman-teman lihat ini sekarang belum ada apa-apanya. Kita masih akan melihat pergerakan besar di Bitcoin, oke? Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang, let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari koin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto kembali merangkak naik dan mendekati all time high-nya di sekarang 2,34 triliun dolar atau naik sekitar 2,48%. Bitcoin sendiri sekarang di harga 51.693 naik 2,9%. Ethereum 3.921 naik 0,5%. Cardano 2,8 dolar. Binance 498 dolar naik 0,16%, XRP 1,32 dolar naik hampir 5%, Solana 141 naik turun 0,83%, Dogecoin 0,31 dolar naik 3%, Polkadot 33,82 atau naik 3,8%, Uniswap 29,66 atau naik sekitar 2,87%. Nah, kalau misalnya teman-teman yang di VIP channel harusnya udah masuk di Polkadot, Dogecoin, XRP, dan ETH, harusnya teman-teman udah dalam keadaan cuan. Dan selamat cuan untuk kalian yang di VIP channel. Tetapi teman-teman usahain money managementnya itu masing-masing ya. Jangan sampai teman-teman harus disuapin saya semuanya. TP juga harus disuapin, ditanyain di mana TP-nya. Money management itu masing-masing guys. Teman-teman kalau misalnya merasa tertekan gitu ngelihat chart setiap hari, ya sudah, TP sebagian nggak apa-apa gitu kan, nggak ada masalah kok. Dan saya kan juga udah selalu infokan area resist berikutnya, jadi teman-teman bisa jadikan itu sebagai acuan aja, oke? Jadi ya itu saya mau pesan aja, tapi selamat untuk kalian kalau misalnya udah ikutan masuk. Nah, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada, dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, jadi kita mulai dari daily chart ya. Nah, ini kita ada mendapat sebuah kabar baik ya guys, bahwa kita sekarang udah mampu breakout dan close di atas area 51.800. 51.000 lah intinya ya, kita udah mampu close dan breakout di atas 51.000, dan candle daily kemarin close-nya di sekitar 51.800-an. So itu adalah indikasi positif pertama. Nah, jadi yang pertama sudah kita lewati, yaitu kita harus mampu breakout dari 51 dan close di atas 51. Jadi itu udah selesai. Sekarang yang perlu kita cari adalah apakah Bitcoin mampu maintain di atas harga 51.000 ini. Jika kedua ini sudah selesai dan Bitcoin mampu menyelesaikan kedua tugas ini, maka kemungkinan besar harga akan terus merangkak naik, oke? Jadi sekarang kita terkoreksi sedikit. Bisa jadi kita sideways sebentar di sini, oke? Atau pilihan keduanya kita naik dulu ke sini, oke? Baru dari sini sideways, dan kita majukan kenaikan ke atas. Yang kita tidak mau adalah jika Bitcoin kembali turun dan close di bawah area support di sini. Jadi kalau itu yang terjadi, maka kita harus sedikit lebih waspada, oke? Dan mungkin teman-teman udah bakalan ketemu beberapa analis yang mengatakan teman-teman harus keep in mind atau waspada dengan adanya bearish divergence gitu ya, yang sudah memang terjadi dari awal bulan, bukan awal bulan ya, akhir bulan Juli sampai sekarang, oke? Nah, ini bearish divergence-nya tuh. Ya jelas-jelas bearish divergence sih, saya juga setuju, oke? Jadi ini adalah bearish divergence-nya, ya kan? Jadi mereka mungkin ada yang pesan ke teman-teman harus waspada gitu ya, harus waspada karena kita ada bearish divergence, oke? Mungkin teman-teman harus jual sebagian asetnya dan lain-lain. Nah, mungkin saya tidak akan kontra persepsi itu, benar bahwa kita ada bearish divergence, oke? Dan momentum pergerakannya memang sudah melemah dari ketika kita dari
43 sampai 48 ini mulai sideways, naiknya juga sedikit, sideways lagi, naiknya juga sedikit. Tidak salah, momentumnya juga mulai melemah gitu ya, tetapi perlu teman-teman keep in mind juga, teman-teman memang harus waspada, tetapi teman-teman juga perlu tahu yang namanya technical analysis itu ada probabilitasnya. Oke? Probabilitasnya bisa jadi benar dan bisa jadi salah, oke? Jadi kalau ini ada bearish divergence benar, tetapi teman-teman tidak serta-merta ngelihat ada bearish divergence lalu teman-teman langsung sell. Menurut saya itu bukanlah hal yang bijak menurut saya. Karena apa? Bisa jadi jika kita terus merangkak naik ke atas, oke, yang dikatakan bearish divergence kan yang ini nih guys, ini garis MA-nya di MACD kan, garis MA-nya di sini, ini terus menurun momentumnya kan, sedangkan harga kan terus merangkak naik, itu kan disebutin bearish divergence. Tapi jika kalau misalnya teman-teman jual sekarang langsung, teman-teman meresikokan diri teman-teman sendiri untuk kehilangan, misalnya tiba-tiba ini MA-nya, karena kita misalnya harganya terus merangkak naik, MA-nya ini mulai ikut naik dong, ya kan? Jika MA-nya juga mampu menyentuh levelnya segini, maka bearish divergence-nya sudah tidak valid. Oke? Jadi ada juga kemungkinan bearish divergence ini tidak valid nanti. Tapi memang teman-teman perlu keep in mind, ada bearish divergence itu tidak salah. Tapi menurut saya kalau teman-teman menjual hanya dengan satu indikasi ini, ada MACD menunjukkan bearish divergence, teman-teman langsung sell, itu tidak bijak menurut saya. Lebih bijak teman-teman harus menemukan indikasi lain sebelum teman-teman close atau sell aset teman-teman semua. Selain misalnya teman-teman menemukan ada bearish divergence misalnya. Oh, teman-teman juga menemukan misalnya ada FUD bang, kasus besar lagi, hantam kripto, yang bisa membuat kripto down lagi. Oke. Kemudian misalnya teman-teman ngelihat lagi, price actionnya juga mendukung bang. Misalnya Bitcoin kembali down, ya kan, membuat semacam fake breakout. Fake breakout, kemudian ada berita buruk, kemudian ada bearish divergence. Nah, indikasinya udah 3 ini guys. Nah, itu mungkin teman-teman boleh tarik sebagian asetnya karena cari aman gitu ya, karena teman-teman udah mempunyai 3 indikasi gitu. Jadi probabilitasnya untuk menurun itu, untuk turun harganya itu lebih besar sekarang karena teman-teman mempunyai 3 indikasi atau 3 data yang teman-teman bisa mengatakan Bitcoin kemungkinan bakal turun. Tetapi kalau misalnya teman-teman hanya mengandalkan satu saja, teman-teman cuma bilang kenapa dijual nih, ya ada bearish divergence. Kalau saya pribadi saya agak ngeri gitu. Saya takut tiba-tiba kita ngepump, tahu-taunya bearish divergence ini sudah tidak valid. Nah, kalau seperti itu, teman-teman nanti bakal nyesek. Karena apa? Teman-teman bakal masuk, harganya nanti udah tinggi banget. Nah, jadi saya mungkin tidak akan menentang persepsi yang dikatakan ini ada bearish divergence, teman-teman perlu waspada. Itu benar, tetapi mungkin saya tambahan saja ya, pelengkap saja. Teman-teman kalau misalnya mau jual asetnya, dikeluarin asetnya, minimal menurut saya adalah 2 atau 3 indikasi gitu. Jangan semata-mata ambil keputusan hanya dengan satu indikator yaitu MACD. Menurut saya itu menurut saya pribadi ya guys, itu kurang bijak menurut saya. Tapi lebih baik teman-teman menunggu ada indikasi lebih lanjut gitu, bahwa Bitcoin kemungkinan akan koreksi dalam, misalnya fake breakout yang tadi saya bilang, atau misalnya ada berita besar FUD yang bisa menebarkan ketakutan besar ke investor gitu, yang menyebabkan harga akan koreksi dalam. Nah, kalau itu ada semua, teman-teman mungkin boleh tarik sebagian asetnya gitu kan. Tapi untuk sementara menurut saya belum ada yang seperti itu. Walaupun memang benar, tidak salah kok, kita ada bearish divergence. Oke, itu cuma saya mau tambahin aja. Jadi ya selama kita mampu maintain di atas, saya rasa belum ada masalah, kecuali yang tadi saya bilang, jika kita membuat semacam fake breakout dan kita konsolidasi di bawah sini, itu bukan hal yang baik. Oke, jadi itu aja pesan saya, dan kenapa juga saya masih cukup yakin kemungkinan kita masih akan bisa merangkak naik ke atas. Oke, nah ini adalah beberapa data yang bisa menunjukkan hal tersebut. Ini adalah pertama berita dari Cointelegraph ya. Di sini dikatakan konservatif. Bitcoin supply shock metric now says Bitcoin should cost at least 55k. Jadi ya ini sebenarnya
adalah indikator yang dari kemarin-kemarin udah saya tunjukin ke teman-teman, yang namanya supply shock ya, Bitcoin supply shock. Jadi kalau teman-teman yang sudah subscriber lama di sini harusnya udah tahu duluan daripada orang-orang yang membaca artikel ini. Ada supply shock, memang udah terjadi dari beberapa minggu yang lalu sampai sekarang juga masih ada supply shock gitu ya. Dimana artinya permintaan sekarang itu masih banyak, sedangkan supply-nya di exchange itu udah mulai sedikit. Rata-rata orang yang beli itu sekarang udah menarik Bitcoin-nya dari exchange, disimpan di cold wallet. Jadi sekarang yang circulating supply-nya yang ada di exchange itu sudah mulai sedikit. Itu menyebabkan supply shock. Kenapa? Karena permintaan sekarang juga lagi naik, sedangkan demand-nya sekarang lagi naik, atau stagnan pun permintaannya nggak naik. Tetapi kalau supply-nya semakin sedikit, tetap harga juga akan naik gitu kan. Jadi itu pertama. Nah ini ada berita selingan lah ya. Ini juga Binance yang kembali dipermasalahkan soal regulasi di Singapura setelah kemarin ada beberapa negara juga yang melakukan hal yang sama, memberikan warning. Kali ini juga Singapura ikut-ikutan memberikan warning soal regulasi. Oke, jadi ya Binance belum selesai ya, dihajar dari kanan kiri karena memang dia adalah exchange paling besar, jadi dia adalah sasaran paling empuk gitu ya. Dan ya mudah-mudahan Binance bisa melewati ini dan holder Binance bisa tenang gitu ya kalau misalnya udah nggak dihajar dari kanan kiri. Oke, nah melanjutkan data yang tadi saya katakan bisa membuktikan kemungkinan Bitcoin masih akan melakukan pergerakan besar adalah salah satunya ini. Nah, jadi ini adalah data dari Glassnode yang menunjukkan spend volume edge bands. Jadi dijelaskan di sini, spend volume edge bands show how much spend Bitcoin volumes fall into different edge brackets. Typical accumulation periods have around 4% of the volume older than 1 month as young coin are taken off the market. Right now, it is less than 1%. Jadi pada intinya grafik ini menunjukkan ini yang warna orange sama ungu ya guys. Jadi semakin warnanya orange di sini, semakin orange itu berarti koinnya baru saja yang dibeli gitu. Jadi ini menunjukkan koin yang sedang ditransaksikan sekarang, yang sedang diperjualbelikan sekarang. Semakin orange warnanya, maka koin yang sekarang ditransaksikan itu berarti semakin muda. Muda itu dalam artian baru dibeli, baru di hold paling sebulan gitu. Nah, itu warnanya orange. Tapi makin keunguan warnanya di sini, maka itu barangnya atau koinnya sudah di hold makin lama, makin gelap warnanya itu makin lama. Ini ada yang sampai 10 tahun ke atas, ada yang 7 sampai 10 tahun, ada yang 5 sampai 7 tahun, ada yang 3 sampai 5 tahun, ada yang 2 sampai 3 tahun. Jadi pada intinya kalau kita melihat ada kenaikan di sini, baik itu warna orange maupun ungu, maka itu berarti itu adalah fase distribusi. Dalam artian banyak orang sekarang masukin koinnya ke exchange. Jadi circulating supply-nya banyak, itu adalah fase distribusi biasanya. Jika itu terjadi, spike-nya tinggi ke atas, maka biasanya harga Bitcoin itu turun. Sebaliknya, jika grafik ini turun, atau di bawah 4% angkanya di sini, itu biasanya adalah fase akumulasi. Oke, itu adalah fase akumulasi dan biasa selanjutnya harga Bitcoin akan naik. Dan, kalau misalnya yang spike-nya tinggi, di sini, misalnya anggapan spike-nya di sini tinggi, tetapi warna ungunya juga tinggi, berarti pemegang jangka panjang atau long term holder itu juga udah mulai melepas barang. Yang terjadi seperti di awal tahun 2021 kemarin. Ini long term holder mulai menjual barangnya, sedikit demi sedikit mulai dijual, yang menyebabkan kemarin kita koreksi cukup dalam 50%. Oke. Dan sekarang teman-teman bisa lihat ini grafiknya. Ini paling rendah semenjak tahun 2018. Yang bisa diartikan beberapa hal. Pertama, ini stok yang di exchange atau circulating supply atau Bitcoin yang diperjualbelikan sekarang itu sudah sedikit banget. Dan ini yang paling rendah semenjak tahun 2018. Jadi sekarang orang lagi berebut Bitcoin itu, yang diperebutkan itu cuman persentasenya udah sedikit banget, sisanya udah dibeli orang, dimasukin cold wallet, di hold. Nah, ini yang menunjukkan hal tersebut pertama. Kedua, juga menunjukkan para long term holder atau pemegang jangka panjang
Sampai harga 51.000 pun sekarang belum ada keinginan untuk melakukan distribusi. Belum ada keinginan untuk menjual taking profit. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa harga sekarang pun orang masih berebut untuk masuk ke Bitcoin. Itulah kenapa saya bilang kemungkinan kita ini belum ngelihat rally yang sesungguhnya gitu guys. Ini kita baru ancang-ancang gitu. Orang masih siap-siap nih. Ini kalau misalnya udah close, maintain di atas 51.000, maka kemungkinan para investor yang kemarin wait and see sekarang akan mulai masuk. Dan mungkin kita akan ngelihat rally yang kencang. Walaupun mungkin nggak terjadi dalam 1-2 hari ke depan, bisa jadi minggu depan atau 2 minggu lagi. Tapi secara data, saya masih yakin kita kalaupun koreksi, ya koreksinya nggak akan dalam-dalam banget. Kita akan terus naik. Intinya secara long term kita masih oke banget. Jadi belum ada tanda-tanda reversal sama sekali. Bahkan saya masih optimis bahwa buruan akan berlanjut. Oke? Jadi itu aja untuk video kali ini. Udah cukup panjang kayaknya, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga juga penjelasan saya bisa teman-teman pahami. Dan ya, semoga bermanfaat lah intinya ya. Kalau misalnya teman-teman melihat video ini bermanfaat, mohon bantuan like dan share-nya. Terima kasih. Dan video-video sebelumnya juga like dari kalian lumayan banget. Jadi terima kasih banget yang sudah berkenan bantu saya like. Karena itu membantu algoritma YouTube untuk membantu menyebarkan video saya ke audiens yang lebih luas. Oke? Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.